Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bidang jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Lamun rumiyin monggo kita dherekaken tansah nunjuk puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dumugi titiwangi punika kita sami taksih dipun paringi limpahan hidayah wal inayah. Hidayah tegesipun kita pikantuk pituduh utawi petunjuk saking ngatenipun Allah kanthi piridana nggerahaken jasmani kita sami saged jumanggah dumateng Baitullah wonten ing masjid puniki. Ingkang mekaten boten sedherek dipun paringi. Boten sedherek dipun paringi kegiatan ingkang saged nggerahaken jasmani lan rohani kita sami tumuju dumateng panggilan Allah. Inggih punika nindakaken salat berjamaah wonten Baitullah utawi wonten masjid. Ingkang mekaten boten sanes kadhawi wonten manah kita sami sampun tuwuh keyakinan utawi keimanan. Bilih kanthi gerak keringan kita tindakaken menika insyaallah badhe bekta dhateng kawilujengan kita pribadi. Saya menika wilujeng donyanipun ngantos wilujeng wonten akhiratipun. Wilujeng wonten ing donya kita saged manggihaken kebahagiaan gesang. Nggih, ketenangan, ketentraman ing panggesang puniki. Lan wonten akhirat kita gadah keyakinan bila sak sampinipun kita tilar donya ke ajal samangke kita gadah keyakinan badhe lumebet dumateng alam kubur. Ing alam kubur menika Allah ngendikaken alam penantian. Alam penantian menunggu datangnya hari kiamat. Hari kiamat ini menika salah setunggalipun perangan saking 6 rukun iman. Wajib hukumipun kita meyakini sewanti-wanti hari akhir dari kiamat pasti akan datang. Nek sampun hari kiamat dumugi mangke badhe gantos alam. Nggih. Allah namung nyediaken kalih papan panggenan. Inggih punika ingkang kawasanan surga lan neraka. Surga inggih punika papan panggenan mangkepun tiyang-tiyang ingkang rikala gesangipun nindakaken dawuhipun Allah, meyakini akan adanya Allah, meyakini akan adanya malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah, meyakini adanya Rasul atau Nabi sebagai utusannya, meyakini adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan. Yang dulu waktu Nabi Daud Allah menurunkan kitab namanya kitab Zabur. Kemudian Nabi Isa Allah turunkan kitab Injil. Dan sekarang untuk Nabi kita Nabi Muhammad Allah memberi petunjuk hidup, pegangan hidup, pedoman hidup ingkang kawasan Al-Qur'anul Karim. Kanthi Al-Qur'an menika kita badhe saged manggihaken pinten-pinten petunjuk Allah pundi yang kita yakini
lan pundi ingkang kedah kita tilang. Lan pundi ingkang kedah kita laksanane wonten panggesangan teng donya niki. Terus menawi kita sambung Islam, boten wonten sanes kajawi kita kedah yakin wontenipun kitab suci Al-Qur'an. Ini maksudipun yakin Al-Qur'an, ya yakin isinipun Al-Qur'an. Bila Al-Qur'an menika hudalil muttaqin. Ya, hudalil muttaqin petunjuk utawi pedoman manggihipun tiyang-tiyang ingkang iman dhateng ngasanipun Allah. Mila tiyang boten bari saged iman kanthi sae kanthi leres, boten bari saged takwa kang leres menawi boten bika Al-Qur'an utawi mangertosi pitedah ingkang wonten kitab suci Al-Qur'an. Ingkang bagian Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ing siang puniki monggo kalau dherekaken tansah ningkataken keimanan kita dhateng Allah. Yakin adanya Allah. Yakin adanya kekuasaan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanyalah dari Allah. Ya. Allah menciptakan jagat yang sebesar ini ditambah dengan jagat yang lain. Menurut ilmu bumi antariksa masih ada 9 planet yang lain. Yang terbesar adalah matahari. Ada lagi planet Merkurius, ada planet Venus, ada planet bumi yang kita huni ini. Di luar bumi ada planet Mars. Di luar planet ada planet Jupiter, planet yang terbesar yang diciptakan Allah. Kita manusia belum ada yang menginjakkan kaki di sana. Baru bulan, ya, bulan sudah ada yang menginjakkan kaki di bulan. Itu pun bukan orang Indonesia. Dan bulan adalah merupakan satelit bumi yang mengiringi perputaran bumi. Jadi kalau kita lihat ilmu yang kita punya terhadap apa yang diciptakan oleh Allah ini, sangatlah sedikit yang kita tahu. Ya, sangat sedikit, baru sampai pada pengamatan dan penemuan. Manusia sudah bisa menemukan alat yang canggih. Alat yang canggih bisa dipakai untuk melihat keagungan Allah, keanekaragaman ciptaan Allah. Yang ada bisa menemukan, bisa melihat betapa besarnya matahari. Kemudian planet yang lain baru bisa mengamati dan menemukan. Belum sampai kepada menginjakkan kaki di planet yang lain. Oleh karena itulah Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, dengan keanekaragaman ciptaan Allah ini, bagi orang yang beriman, zaddathum imanan, akan menambah yakinnya kepada Allah bahwa itulah ciptaan Allah. Paling tidak ada keyakinan bahwa ada benda, ada yang menciptakannya. Ya, tak satu makhluk pun yang bisa menciptakan kecuali Allah. Termasuk apa yang kita punya Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah, pada tubuh kita ini, kalau kita mau mengamati, akan tampak kekuasaan Allah. Ya. Dari firman Allah, berangkat dari firman Allah, Allah firmankan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan aku ciptakan manusia ini sebaik-baik bentuk. Ahsani fi ahsani taqwim. Ya. Sebaik-baik bentuk. Ini sampai detik ini pun belum ada manusia yang namanya manusia ini bisa menciptakan manusia. Ya, belum ada. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah firmankan sebagus-bagus bentuk sebaik-baik ciptaan. Dan sekian miliar manusia yang sudah diciptakan tidak ada yang sama. Berapa banyak ciptaan Allah
Ini cara Jawi pun cicaan. Tiang damel gendeng cicane tunggal iming bentuke tunggal niku. Pengen ganti bentuk gendeng liyane damel cicaan enggal. Tapi Allah tidak kekurangan alat untuk mencetak. Berapa miliar manusia cetaknya berbeda-beda. Dalam hal ini kalau kita mau meningkatkan keyakinan kita pada Allah, akhirnya kembalinya kepada Allah. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan ini semua. Untuk itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lewat khotbah siang hari ini, pertama mari kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, kita tingkatkan rasa senang. Kita senang sudah memilih Islam ini. Satu-satunya agama yang paling mulia, paling sempurna hanyalah Islam. Ya, Islam tidak hanya menuntunkan, mengajarkan rukun Islam yang 5, tidak hanya itu. Sadar, insya Allah sudah hafal semua. Sholat kamu nindakaken dereng sedaya. Walaupun Indonesia ini menurut data paling besar penduduknya beragama Islam dibanding negara yang lain. Ini negara di dunia ini yang paling besar penduduknya beragama Islam hanyalah Indonesia. Tapi ada tapinya. Yang sekian besar ini pun kita bisa melihat belum semuanya memahami Islam. Apalagi mengamalkan. Untuk itulah kita tidak usah panjang ke sana kemari, kembali pada diri kita masing-masing. Jadi Islam menunjukkan ibda' binafsik, dimulai dari dirinya sendiri. Ada keyakinan dalam hati ini, kita tumbuhkan, kita kuatkan. Terus apa yang kita yakini? Islam. Kalau sudah Islam, yang otomatis harus meyakini akan petunjuk Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, Al-Hadis. Dua kitab inilah kita akan bisa beragama Islam secara baik dan benar. Maka tidak ada salahnya kalau kita selalu membuka dan mengkaji kitab suci Al-Quran. Karena disitulah kita akan terbimbing dengan baik dan benar untuk memegang keimanan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita tahu definisi takwa dan selalu kita dengar waktu khotbah Jumat, selalu diajak untuk takwa pada Allah. Dan selalu dijelaskan takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Memang itulah isi dalam Al-Quran. Kalau ingin melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya tanpa petunjuk Al-Quran, tidak akan bisa menjalankan perintah. Tahu perintahnya saja tidak, apalagi menjalankan atau mengamalkan. Maka sudah menjadi kewajiban kita, wajib hukumnya, bahwa untuk mencari ilmu, ya, utamanya ilmu Islam, ini merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi umat Islam laki-laki atau umat Islam perempuan. Jadi menuntut ilmu ini maksudnya ilmu agama, ya, wajib hukumnya. Tentang ilmu duniawi, misalkan ilmu kedokteran kah, ilmu pertanian kah, ilmu guru kah, atau yang lain, itu hukumnya wajib kifayah. Ya. Artinya apa? Artinya kalau sudah ada yang menuntut ilmu kedokteran, kita gugur dari kesalahan atau dosa. Jadi tidak semuanya harus belajar ilmu kedokteran, tidak. Maka hukum wajib kifayah. Tapi yang namanya ilmu iman, ilmu takwa, wajib masing-masing pribadi harus menguasai, harus memahami. Yang insya Allah dengan iman dan takwa ini nanti
akan membawa kehidupan di dunia ini hidup terarah dan terkendali dengan petunjuk Allah. Yang akhirnya akan menemukan ya ketenangan hidup di dunia dan akhirnya nanti meninggal dunia akan masuk surganya Allah. Maka kuntinya yang kami sampaikan di depan, bagi orang-orang yang sudah meyakini adanya Islam, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, ada kewajiban tsumastaqamu, menjaga istiqomah. Tsumastaqamu kemudian meneguhkan pendirian. Tafsir bahasa Arab gitu. Tsumastaqamu atau istiqomah, meneguhkan pendirian. Artinya apa? Artinya tidak noleh-noleh lagi, tidak ragu-ragu lagi, melainkan tetap optimis, tetap percaya diri memegang Islam. Hanya Islamlah yang mampu membawa kehidupan saya untuk bahagia dunia dan akhirat. Ini hanya berpendirian atau tsumastaqamu atau istiqomah. Kalebet ing siang puniki kita sami nindakaken salat Jumat wonten Baitullah niki. Menika inggih kalebet lingkaran istiqomah tsumastaqamu. Nah, orang-orang yang begini, Allah firmankan dalam ayat ini, tatanazzalu alaihil malaikah. Maka orang-orang yang punya pendirian teguh seperti ini, Allah menurunkan malaikat rahmat mengawalnya. Dengan ucapan alla takhafu wa la tahzanu. Anda jangan merasa khawatir, Anda jangan merasa susah dengan berpegang teguh akan keimanan atau ketakwaan tadi. Wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Dan gembiralah, surga telah disiapkan atau disediakan Anda untuk kembalinya di akhir zaman nanti. Itu Bapak dan Saudara, jadi dengan istiqomah menjalankan perintah Allah ini sebagai kewajiban yang kedua. Apapun perlu adanya jiwa istiqomah, adanya pendirian yang kuat, pendirian yang teguh. Jadi setelah Islam diyakini, otomatis ada istiqomah untuk mengkaji apa yang ada di dalamnya. Dengan demikian insya Allah kita akan terbimbing hidup kita ini dengan Al-Quran, yang akhirnya kita menemukan kewajiban yang harus kita amalkan, perintah yang harus kita amalkan, dan larangan apa yang harus kita tinggalkan. Kedua hal ini tidak akan bisa dipisahkan. Ya, akan kita jumpai dalam kehidupan di dunia ini sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Maka marilah kita senantiasa mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena sini senantiasa berbolak-balik karena pengaruh akal, karena pengaruh hawa nafsu, karena pengaruh keindahan di sana dunia ini, karena pengaruh bisikan syaitan yang akhirnya bisa menipiskan iman atau menghilangkan keimanan. Maka Nabi beri contoh tuntunan doa. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang mampu membolak-balikkan hati, sabit qalbi, tetapkanlah hati ini ala dinik, atas agamamu ya Allah. Dados amangge selanjutnya kita manggihaken keraguan-raguan utawi godaan-godaan syaitan ingkang mengarah tumuju dumateng kemaksiatan menika tepat sanget kita nyuwun dhateng Allah amargi namung Gusti Allah ingkang saged paring pitedah dumateng manah kita sami. Tiyang sanes namung saged ningali dhahiripun lahiripun, menggah batinipun namung Allah piyambak ingkang mangertosi lan diri kita pribadi ingkang mangertosi. Mila Gusti Allah mboten saged dipun napusi
kalebet diri pribadi kita piyambak mboten saged ngapusi diri kita pribadi. Mekaten sedaya saged kolabораken mugi-mugi wekdal ingkang tansah menika saged kita manfaataken kangge ningkataken keyakinan kita sami dhateng Islam, dhateng Al-Qur'an, raos remen kita dhateng Islam, raos remen kita mengkaji akan isinya Al-Qur'an. Insyaallah kan ningkataken kita badhe manggihaken kabegjan denganipun ngantos wonten ing akhiratipun. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wat tawassaw bil haqqi wat tawassaw bis sabr wa qul ighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, apa yang Anda sampaikan semoga bisa ditemani. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fil istimi kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.